Kita bersyukur pagi ini, saudara kita semua bisa beribadah pada pagi hari ini, amin. Kita bersyukur untuk kedamaian di hari ini, walaupun dalam minggu ini terjadi gangguan ya, keamanan dan lain sebagainya, tapi kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Saudara yang bekerja, yang di perjalanan, saya bersyukur saudara semua baik-baik dalam lindungan Tuhan, amin. Mari kita terus doakan bangsa kita, kita terus doakan semua pihak yang bertikai, kita berdoa untuk ada kedamaian, amin. Baik, pagi hari ini saya akan meneruskan seri dari What Shapes Us, ya, What Shapes Us. Saudara, mari kita siapkan catatan kita. Saya beri judul pada hari ini, ya, aku datang segera. Baik, saudara, kita ada di seri terakhir ya, Second Coming. Sebelumnya, saya mau ceritakan sejarah 85 tahun yang lalu kurang lebih. Pada bulan-bulan awal Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang melancarkan serangan besar-besaran di kawasan Pasifik, ya, yaitu khususnya di kawasan Filipina, ya, yang saat itu merupakan wilayah markas tentara Amerika Serikat dan rumah bagi pasukan Amerika Serikat dan Filipina. Nah, itu menjadi wilayah medan pertempuran yang paling sengit. Jenderal Douglas MacArthur adalah komandan pasukan Amerika yang bertugas di Pasifik di wilayah Filipina. Pada akhir tahun 1941 ya, jadi tadi kurang lebih 85 tahun yang lalu, pasukan Jepang berhasil menguasai pertahanan di Filipina. Ya. Setelah jatuhnya kota Manila waktu itu, Jenderal MacArthur dan pasukannya mundur, tersingkir ke semenanjung Bataan. Ya, ini dia kabur, menyelamatkan diri, dan kemudian ke benteng Pulau Corregidor. Kemudian pada saat itu Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt khawatir akan keselamatan MacArthur, lalu ia memerintahkan untuk MacArthur keluar meninggalkan Filipina, ya, dan pindah ke Australia untuk mengatur kembali segala sesuatu dari sana. Ya, pada 11 Maret 1942 MacArthur dan keluarganya, ya, ini fotonya, saya agak random carinya, tapi sepertinya ini betul fotonya, pesawatnya itu agak random, tapi sepertinya betul karena title-nya ya. Saya cari artikelnya. Beliau dan keluarga dan stafnya melarikan diri secara dramatis dari Corregidor tadi dengan kapal cepat, ya, ini kapal cepat, PT boat, ya, melalui perairan yang berbahaya dan dikuasai musuh daerah itu, ya. Dari sana mereka kemudian terbang dengan pesawat menuju ke Australia di kota Terowie, Australia Selatan. Nah, yang menjadi populer ya dari kisah ini, MacArthur memberikan pernyataan kepada para wartawan setibanya di Australia, dan pernyataan ini mengandung janji, ucapan janji beliau, dan janji inilah yang sangat terkenal sampai dengan hari ini, ya. Ini yang dia katakan, I came out of Bataan, ya, and I shall return. Saya keluar dari Bataan Filipina, tapi saya akan datang kembali. Itu kata Jenderal Douglas MacArthur. Kata-kata ini bukan hanya pernyataan perlawanan atau bluffing ya, atau propaganda belaka, tapi mengandung janji yang didengar oleh rakyat Filipina pada saat itu, ya, tersiar lewat radio dan terdengar juga oleh tentara-tentara yang tertinggal di Filipina. Mendengar jenderal kita, pemimpin kita akan kembali menjemput kita, ya, I shall return. Kata-kata itu
berkumandang, bergaung terus di kalangan prajurit Amerika yang tertinggal dan rakyat Filipina. Ucapan ini menjadi simbol harapan di masa-masa tergelap, di masa-masa tersulit bangsa Filipina pada saat itu yang terjajah oleh bangsa Jepang. MacArthur menepati janjinya pada Oktober 1944. Lebih dari 2 tahun kemudian, ia datang kembali, mendarat di Teluk Leyte, Filipina. Dan ia menyatakan, rakyat Filipina, aku telah kembali atas kasih karunia Allah yang maha kuasa. Pasukan kita kembali berdiri di tanah Filipina. Nah, ini fotonya waktu beliau dan pasukannya kembali ke Filipina. Sampai hari ini patung persis seperti ini ada di pulau itu ya, Teluk Leyte, Filipina, dibangun patungnya. Kedatangan Jenderal MacArthur menepati janjinya, dan ini membangkitkan semangat para prajurit tentara yang tertinggal dan rakyat Filipina. Ada harapan kemerdekaan bagi mereka. Saudara, sebagaimana rakyat Filipina menantikan kedatangan Jenderal MacArthur untuk kemerdekaan, hari ini saya mau beritakan juga, sebagai orang percaya, kita juga menantikan janji kedatangan Kristus dengan kata-kata yang sama. Yes, surely I'm coming soon. Ya. Mari kita lihat dari Wahyu. Janji Tuhan Yesus katakan, surely I'm coming soon atau quickly. Kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara, diulang 3 kali di dalam penglihatan Yohanes. Ayat ke-7, saudara boleh catat. Behold, I'm coming soon. Ini mohon maaf bisa atau Mas Haji bisa bantu, dikurangin ininya, gaungnya boleh. Thank you Mas Haji. Behold, I'm coming soon. Lalu ayat ke-12 juga. Behold, I'm coming soon. Lalu ayat 20 diulang lagi. Surely kali ini. Pasti. Ya, pasti saya akan datang kembali. Ya. Segera bahkan Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seorang Jenderal Douglas MacArthur, ini sekarang Jenderal MacArthur itu bintangnya saudara bintang 5, saudara. Ini bintang yang paling tinggi. Ya, di Indonesia hanya 2 jenderal yang punya 5 bintang, yaitu siapa? 3 yang punya bintang 5. Nasution, siapa lagi? Sudirman, Jenderal Sudirman, satu lagi Jenderal Soeharto. Ya, ada 3. Di Amerika cuma 1 kalau saya nggak salah ya. Cuma 1. Siapa? Douglas MacArthur. Ya, ini nggak sembarangan punya bintang 5. Kalau seorang jenderal bintang 5 bisa menepati janjinya, I shall return, dan dia betul dia datang lagi. Dia bukan hanya sekedar gombal, tapi dia betul-betul datang dengan kekuatan yang baru sebagai jenderal dan mengalahkan tentara Jepang dan memberikan pembebasan bagi rakyat Filipina. Dan by the way, bukan cuma Filipina yang bebas, termasuk Indonesia. Pasukan Jepang angkat kaki dari Indonesia dan seluruh wilayah Pasifik. Ya. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seorang jenderal bisa berjanji dan menepati, terlebih jauh lebih lagi, raja segala raja yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, dan dia telah terangkat naik, dia bangkit lagi dan naik ke surga, dan dia memberikan penglihatan kepada Yohanes, dan dia mengatakan, I shall return, dan I will, bukan shall lagi, I will, surely, sesungguhnya, dalam bahasa Ibraninya, amen, amen, itu artinya pasti, aku akan datang kembali. Surely, I will come, I'm coming, bahkan segera datang. Ya. Nah saudara, ini bukan hanya mitos dan legenda Yesus akan datang. Bapak Ibu Saudara, ini bagian dari doktrin yang kita
kita imani, kita pegang sebagai umat percaya pada pagi hari ini, bahwa Yesus akan datang segera yang kedua kalinya, dan dia pasti datang. Nah, kemudian murid-murid bertanya, waktu Yesus juga mengatakan ini, sebelum penglihatan yang Yohanes alami, waktu Yesus mau naik, diangkat, dan dia bicara kepada murid-muridnya, saya akan naik. Lalu murid-murid mengatakan, Guru, Tuhan, saya sudah kasih ayatnya, sorry. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Di kepala murid-murid, mereka hanya berpikir, ya, pemulihan kerajaan Israel yang waktu itu sedang porak-poranda, dijajah oleh Roma. Tapi ketahuilah apa yang Yesus katakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mau pulihkan sesaat itu bisa, ya, bangsa Israel. Tapi itu bukan fokus utama. Tuhan memberikan yang jauh lebih besar rencananya untuk memulihkan seluruh dunia. Itu yang Tuhan Yesus mau lakukan. Bukan hanya kota Yerusalem dan kerajaan Israel pada saat itu. Tapi Yesus sedang berbicara seluruh dunia. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan angkat dan Tuhan akan tegakkan kerajaannya. Ya, bukan hanya kerajaan Israel, tapi kerajaan sorga yang Tuhan mau tegakkan. Tapi kapan waktunya? Tuhan Yesus katakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Jadi secara singkat, kita mau katakan sampai hari ini kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, berita ini harus saya sampaikan, bahwa Yesus akan datang. Segera Tuhan katakan, tapi kita tidak tahu. Bisa hari ini, bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, tahun depan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Dan berikutnya, rencana Allah, jadi maksudnya rencana Allah jauh lebih besar dari rencana murid-murid saat itu. Murid-murid punya rencana kemerdekaan Israel. Tapi Tuhan mempunyai rencana kemerdekaan seluruh manusia dari kuasa dosa. Namun Tuhan mau membebaskan kita semua dari belenggu dosa dan menawarkan kerajaan sorga kepada kita semua. Ayat ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit dan waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang, yang ini malaikat ya, berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, ya maaf typo di situ, diangkat ke surga, meninggalkan kamu. Perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus berkali-kali menyampaikan, aku akan datang kembali. Dan ini benar Bapak Ibu Saudara, Yesus akan datang kembali. Caranya bagaimana? Sudah Yesus kasih tahu juga. Sama ketika Yesus naik, terangkat ke awan-awan. Dan dengan cara yang sama, dari awan-awan itu juga Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus sudah kasih tahu ini. Saudara, Yesus juga pernah mengatakan, Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, dan di surga dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid, aku akan datang kembali, membawa kamu. Ditambahkan lagi, ya lebih jelas lagi, kedatangan Yesus kedua kalinya untuk membawa kita. Saudara, perhatikan ini, untuk membawa kita, bukan untuk menghukum kita, tapi dia membawa kita. Dia menjemput kita ke tempatnya di kerajaan surga, supaya di mana Yesus berada, kamu pun berada. Kemana Yesus pergi, kamu pun tahu jalannya kemana aku pergi, yaitu Yesuslah jalannya.
Janji kedatangan kembali Tuhan Yesus adalah pengharapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kedatangannya adalah sebuah harapan yang pasti, janji yang pasti ia genapi, yaitu dia menjemput kita. Hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, hanya sementara. Ada janji kekal yang Tuhan sediakan, di mana Tuhan nanti akan jemput kita. Bagaimana Tuhan jemputnya di 1 Tesalonika? Bagi yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali, diangkat ke surga. Bagi yang masih hidup akan diangkat, diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Tuhan di awan-awan. Itu yang akan Tuhan lakukan. Kapan terjadinya? Kita saat ini menantikan dan tidak perlu menghitung, karena Tuhan bilang tidak perlu tahu kapan terjadinya. Ya, janji kedatangannya, namun kita perlu mengharapkan kedatangannya, saudara. Itu yang saya maksud pengharapan. Sebagai umat percaya, kita perlu mengharapkan kedatangan Yesus, menanti-nantikan kedatangan Yesus, seperti tentara Filipina tadi, seperti tentara Amerika tadi yang tertinggal di medan peperangan. Mereka menantikan kedatangan jenderalnya, dan betul jenderalnya datang. Demikian kita di dalam peperangan rohani pada saat ini. Kita sedang berperang pada saat ini dengan roh-roh jahat di udara. Berperang dengan segala roh kejahatan, dengan segala roh perpecahan, dengan segala roh najis dan immoralitas, dengan segala roh pemberontakan. Kita sedang dalam medan peperangan pada saat ini. Saudara, sadarilah bahwa kita sedang dalam peperangan saat ini, dan kita butuh kedatangan, menantikan Dia, berharap-harap kedatangan Dia yang akan berperang sendiri untuk kita. Amin, saudara. Dia yang akan mengalahkan setiap musuh-musuh kita, seperti jenderal tadi datang mengalahkan musuh-musuh dan menyelamatkan, menjemput pasukan-pasukannya. Demikian kita butuh Tuhan menjemput kita. Itulah masa penantian kita kepada Tuhan. Nah, selama masa penantian ini yang menjadi poin penerapan pada pagi hari ini, saudara. Kita nggak perlu tahu kapan kedatangannya, tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama, hiduplah dalam iman kepada Kristus. Jangan kehilangan iman saudara kepada Kristus. Hidup dalam kasih dan pengharapan kepada Allah. Seperti firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dengan apa lagi? Segenap kekuatanmu. Dengan apa lagi? Segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan dengan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Berarti saudara, 24 jam dalam sehari hidup kita mengasihi Allah. Amin, saudara. 24 jam dalam sehari hidup kita terhubung dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Vertikal kepada Tuhan, hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, hidup di dalam komunikasi kita kepada Tuhan, hidup setiap hari walaupun hari-hari ini situasi menegangkan, tapi mari kita terus mengasihi Tuhan. Jangan kehilangan iman saudara dan kasih saudara kepada Tuhan. Amin, saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam segala hal apapun. Jika engkau mengasihi aku, Tuhan Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus katakan, kamu akan melakukan semua perintahku. Itu maksudnya mengasihi Allah. Mari saudara, lakukan perintah Tuhan. Menantikan kedatangan Kristus berarti kita melakukan perintah Tuhan. Bukan naik ke gunung paling tinggi dan bertapa di gunung itu dan mengisolasikan diri dari kerumunan, dari keramaian, lalu menantikan kedatangan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, lakukan perintahku. Sewaktu engkau menunggu, sewaktu engkau menanti kedatangan Kristus, lakukan perintahku. Yang kedua, hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan itu, apa Tuhan katakan? Kasihilah sesamamu manusia. Love your neighbor. Bahkan Tuhan katakan, love your enemy. Siapa enemy saudara pada saat ini? Tuhan katakan, kasih. Nah saudara,
Lebih gampang mana mengasihi yang gak kelihatan dan yang kelihatan? Mungkin lebih gampang mengasihi yang tidak kelihatan. Suatu hari, saya ingat, saya sama Bu Sharon pergi sama Iren juga waktu itu, ada sama Iren. Ya, ketemu uncle juga. Dan uncle-nya bawa temennya. Dan kita pergi ke kelompok pet lover, ya, dogi-dogi. Dan kita duduk makan di satu kafe. Dan pengunjung kafe itu, karena ini kan yang komplek itu penyuka anjing semua. Jadi kita makan di situ isinya dogi-dogi semua di restoran itu. Nah temannya, ibu-ibu ya, mengatakan begini, saya sih nggak mau punya, kalau saya nggak salah ingat, saya nggak mau punya suami, dia bilang gitu. Lebih enak hidup sama dogi katanya. Kalau dogi saya apain dia nggak akan pernah tersinggung katanya. Kalau suami saya nggak gampang tersinggung katanya dia bilang. Jadi saya lebih enak hidupnya sama dogi, dia nggak akan pernah tersinggung sama saya katanya dia bilang. Jadi dia sudah bersumpah hidupnya dia akan hidup sama dogi aja sepanjang umur hidup dia. Dia mencari zona nyaman. Ya, saudara, selama kita hidup sama manusia, ya, ini yang nggak gampang. Love one another. Ya, coba lihat ke kiri kanan. Love one another. Nggak gampang ya. Yang suami istri senyum-senyum suami istri. Love one another. Itu perintah yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14, aku beri perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu. Saling mengasihilah. Seperti aku mengasihi kamu. Saudara, perhatikan ini, mengasihi orang yang baik sama saudara itu gampang. Coba begini tangannya, gampang gitu. Gampang. Tapi mengasihi orang yang jahat sama saudara itu susahnya minta ampun dia. Susah nggak? Enggak ya, gampang juga ya. Saudara, ini untuk saya juga, untuk kita semua. Tapi ini perintah Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menyayangi. Saudara, 2-3 hari ini situasi begitu chaos. Orang penuh kebencian, penuh amarah di luar sana. Ya siapa yang mau disalahkan? Nggak tahu siapa yang salah ya. Semua pihak bisa jadi bersalah. Pemerintah juga, semua juga. Ada kemarahan ya, ada ketidakpuasan. Di mana love, di mana kasih, saudara, ada di rumah Tuhan. The house of the Lord, rumah Tuhan seharusnya spreading love, menyebarkan kasih. Amin saudara. Di mana ada kasih? Di hati kita. Di mana Kristus ada, di situ ada kasih. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yang menantikan Tuhan, spreading, sebarkan cinta kasih kepada sesama kita. Amin. Love one another. Selama menantikan kedatangan Kristus, dan dia pasti datang, dia akan mencari, adakah iman di hati kita, adakah love di hati kita. Ya, situasi saya nggak tahu sudah kondusif atau enggak, tapi saya mendorong saudara spreading love, sebarkan kasih. Amin saudara. Sebarkan kasih, love one another. Siapapun musuh saudara, tidak ada musuh kita di sini. Musuh kita adalah siapa saudara? Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Jadi lihat sebelah kiri kanan. Bukan musuhmu di sebelah kiri kanan. Siapa musuh kita? Roh jahat di udara.
yang perlu kita perangi. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus. Tadi mentaati perintahnya, dan ini. Selama kita menanti kedatangan Kristus, dan kita sudah pasti menerima janji keselamatan itu, mari kita ajak juga. Beritakan, sebarkan pengharapan ini kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus bagi dunia. Sebarkan berita pengharapan ini. Jangan sebarkan penghukuman, ketakutan, legalistik. Tapi sebarkan kasih karunia, anugerah Allah, keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Mereka juga perlu ikut menantikan kedatangan Kristus. Amin saudara. Kedatangan Kristus bukan penghukuman bagi kita. Kedatangan Yesus menyebarkan atau memberikan pengharapan. Roma 8 ayat pertama. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kedatangan Kristus adalah sukacita bagi kita, tapi bukan hanya untuk kita. Mari kita ajak, mari kita beritakan, mari kita menjadi saksi kepada orang lain di dunia ini yang hidup dalam ketakutan, yang hidup di dalam penderitaan, yang hidup di dalam belenggu kuasa dosa. Mari kita jadi saksi buat mereka untuk memberikan damai bagi mereka, kasih bagi mereka, untuk mereka juga bebas dari penghukuman dan diselamatkan dan ikut menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Saya tutup dengan satu kesaksian story. Suatu hari, saya lupa tahun berapa, kurang lebih bisa jadi 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Jadi kami bertiga, saya, Sharon dan Andrew, waktu itu Andrew masih kecil. Berarti kira-kira umur 5-7 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kami pergi ke IKEA di Alam Sutra. Waktu itu baru buka. Kalau nggak salah ya, baru buka. Rame sekali. Dan kita mau tahu juga, nih ada restoran begitu. Waktu itu kan happening banget gitu ya. Jadi kita coba aja, mau coba juga makan di situ, lihat ada sesuatu yang baru gitu ya. Kita makan, rame sekali, cari kursinya juga susah. Cari, habis makan, ngobrol-ngobrol, yuk kita coba lihat-lihat ke dalam gitu kan. Lihat-lihat ke dalam. Udah, waktu mau lihat-lihat ke dalam, jadi saya bilang sama Sharon, aku ke toilet dulu ya, mau, karena di dalam tuh kan lama pasti di dalam tuh kan, puter, ya. Terus saya ke toilet, keluar, terus udah selesai, saya keluar toilet, saya cari, Sharon nggak ada, di mana dia? Tadi kayaknya janjian di depan toilet gitu, terus nggak ada. Mungkin dia udah duluan sama Andrew gitu kan. Jadi, saya masuk aja. Sendiri, saya masuk sendiri gitu. Keliling, ini udah pernah ke IKEA Alam Sutra kan ya? Keliling, udah kurang lebih setengah jam saya keliling-keliling di situ. Nah, pada saat sedang jalan-jalan, lihat-lihat, tiba-tiba mata saya tertuju, ada Sharon di situ. Dan kita lihat-lihatan berdua. Sambil terpana. Terus kita bertanya pertanyaan yang sama. Andrew di mana? Sharon juga ngomong, Andrew mana? Berdua sama-sama kaget gitu. Lah, tadi sama kamu. Terus Sharon bilang, lah tadi sama kamu. Dia bilang, aduh, kita berdua miskomunikasi. Di mana Andrew? Wah panik. Itu momen pertama kali saya panik. Saudara, saya panik. Andrew hilang. Di mall yang begitu besar, gitu. Waktu itu Andrew nggak bawa handphone, kita nggak kasih handphone dia, masih kecil, gitu. Wah, saya lari, dan ini kan waktu itu baru buka, saya nggak hafal IKEA, terus lari di situ nyasar juga, kemana ini ya? Kemana nih nyasar juga gitu? Kita nggak tahu pintu keluarnya kemana, gitu kan? Nyasar. Dan si Sharon juga lari. Kita semua panik cari Andrew. Ada berapa menit gitu kita. Gak berapa lama ada suara
ini ya, mikrofon speaker ya, dari mall tuh kan ada speaker. Ding 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 gitu kan. Pengumuman kepada Bapak Raswan Gautamo. Begitu Raswan Gautamo, saya langsung terkejut. Nama saya disebut. Bapak ditunggu oleh anak Bapak bernama David Andrew di ruang apa saya lupa waktu itu, di ruang counter informasi. Wah, langsung saya seperti disambar geledek, jeder gitu. Andrew ada di ruang informasi. Saya lari dan tanya-tanya di mana pintu keluarnya. Langsung saya cari cara keluarnya dari situ. Exitnya saya bingung juga, cari exit situ. Jadi akhirnya ketemu di bawah tangga ini kalau nggak salah. Ya, ketemu exitnya di bawah tangga ini. Lalu saya lari ke counter informasi. Saya tanya, Pak, saya yang namanya Raswan. Tadi ada yang panggil nama saya. Di mana anak saya? Saya tanya, di mana anak saya? Oh ya, Bapak ke ruang, ternyata di balik ruang counter informasi ada ruang anak. Ya, ruang tunggu anak, ada tempat bermain di situ. Jadi saya masuk ke ruang itu dan lihat, puji Tuhan, Andrew ada di situ. Lega saya, dan lagi bermain di situ. Dia nggak nangis juga, dia main gitu ya. Dan saya datang saya jemput dia, saya peluk dia. Puji Tuhan. Dan saya katakan, surely I'm coming soon gitu. Saya sudah datang jemput kamu. Nah, saudara, itu momen yang menegangkan, tapi endingnya saya lega sekali ya menemukan Andrew. Setelah kejadian ini banyak kejadian lagi, Andrew hilang, tapi biarin aja, udah gede gitu. Dia bisa balik sendiri. Kalau udah gede bisa balik sendiri. Ya, kalau ini masih 5 tahun gitu kan, gimana nyarinya? Tapi itu saya lega sekali, ini ya, momen itu saya lega sekali. Saudara, saya mau katakan ini sama saudara. Kita dulu pernah terhilang. Kita pernah terhilang dalam dosa, bermain-main dalam dosa, dalam lumpur dosa. Saudara, ketahuilah, Bapa di surga itu nyari saudara. Mungkin dia panik cari di mana saudara berada. Ya, dia itu sibuk cari saudara dan saya. Makanya dia katakan, surely I'm coming soon. Dia mau datang cari saudara. Amin saudara. Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Dia telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Dan dia akan datang kembali nanti, soon, quickly, untuk menjemput kita. Seperti saya jemput Andrew, bawa pulang ke rumah. Itu sukacita besar buat saya. Dan pasti sukacita juga buat Andrew. Menantikan dan melihat kedatangan ayahnya, papanya. Demikian Tuhan rindu sekali datang menjemput saudara. Amin saudara. Baik, saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita berdoa, dan sekali lagi mari saya ajak saudara kita mendoakan damai sejahtera bagi kota Jakarta. Kita berdoa, Tuhan, we speak blessing. Kami katakan berkat bagi kota Jakarta, berkat bagi Jabodetabek, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan semua kota di seluruh Indonesia. Damai Kristus turun atas bangsa kami. Blessing, berkat, keamanan, ketertiban, keteraturan di bangsa ini. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah negeri kami, bangsa Indonesia, dan belas kasihan-Mu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa juga untuk jemaat pada pagi hari ini, untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Aku berdoa untuk pegar perlindungan Tuhan atas jemaat-Mu ini, selalu di bawah lindungan yang maha kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus
Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin.